Suatu siang Buaya malah tersandung di jembatan dan jatuh di tangga sampai bawah. Di depannya ada Makoto dengan skuter barunya. Tak lama, keduanya sudah berboncengan. Makoto sedang libur kerja dan berniat mengunjungi susuran. Buaya mengomentari skuter Makoto dan bilang ingin pinjam kapan-kapan, tapi langsung ditolak sama Makoto. Sampainya di susuran, Makoto menatap sekeliling dan bilang dia kangen tempat ini. Makoto bertanya, kenapa Buaya tidak mengarah ke rooftop? Dan dijawab, udara sedang dingin begini, bisa bikin beku kalau nongkrong di rooftop. Tapi di atas malah ada seton yang sedang tidur nyenyak. Buaya dan Makoto sampai di sebuah ruangan, di mana sudah ada Yasuda dan Honjo. Juga satu orang yang lagi tidur. Honjo menyuruh Buaya segera masuk, karena guru Oshima sedang berkeliling mencari Buaya. Makoto kaget melihat ada kotatsu dalam ruangan, yaitu meja yang bisa menghangatkan badan di udara dingin begini. Yasuda dan Honjo senang melihat kedatangan Makoto, yang baru jalan sebentar langsung kaget adanya seekor burung gagak di kandang di atas lemari. Yasuda ngomong kalau beberapa minggu yang lalu dia menemukan burung itu terluka dan tidak bisa terbang, jadi dia merawatnya di sini. Yasuda menamainya Tony, diambil dari nama aktor favoritnya. Buaya berteriak dan melempar buku ke arah seseorang yang lagi asik tidur. Orang gemuk itu bangun dan menyapa Makoto. Sedangkan Makoto bertanya, siapa orang mirip ikan kembung ini yang di jidatnya tertulis daging? Orang itu berteriak kesal kalau dirinya adalah Akutsu. Honjo cerita kalau Akutsu naksir gadis yang kerja di toko cake. Jadi si idiot itu terus saja datang dan membeli cake di sana. 6 cake sehari dan dimakannya semua. Dan sekarang malah bengkak kayak babi begini. Makoto tertawa melihat tingkah konyol teman-temannya ini. Dia lalu bertanya, di mana Hiromi? Honjo menjawab, Hiromi cuti beberapa hari dan bilang ada hal penting yang harus diurus. Ya sudah nyeletuk, mungkin Hiromi lagi dapat pacar. Dan muka Buaya juga Honjo langsung sebal. Akutsu bergumam, dia tidak sabar buat dapat pacar juga. Dan semua orang di situ berpikir kalau itu tidak mungkin terjadi. Dia sudah menyampaikan kabar yang didengarnya kepada Makoto kalau Ryushin menang di pertandingan debutnya sebagai petinju profesional. Dia juga menang knockout di ronde pertama. Makoto terlihat senang mendengarnya, sedangkan Buaya bilang kalau itu hal yang wajar karena Ryushin berlatih keras sejak kalah dari dirinya. Lalu Makoto nanya ke Buaya, kalau dikasih peringkat ke lawan yang sudah dihadapi, Ryushin ada di urutan berapa? Yang lain menjadi tertarik mendengar hal tersebut. Buaya mengeluh kalau itu terdengar seperti mengatai dirinya idiot yang kerjanya cuma berkelahi saja. Meskipun begitu, dia tidak keberatan tentang pertanyaan Makoto tadi. Buaya berpikir sejenak, lalu nomor 1 jelas ada Rindamen. Buaya merasa tidak ada manusia yang masih hidup yang bisa mengalahkan Rindamen. Meskipun Buaya bilang masih ingin membalas kekalahannya. Kedua ada Tatsuo Kusugami, yang mana menurut Buaya kalau dia tidak hati-hati mungkin saja kalah saat itu. Di urutan ketiga, Buaya tidak bisa menentukan siapa yang lebih kuat, Ryushin atau Tatsuya Bito. Berikutnya ada Kiko dan Tetsuji, termasuk juga Makoto. Yang disebut namanya malah meringis mendengar itu. Honjo bertanya, bagaimana dengan orang yang belum pernah Buaya lawan, seperti Parko dan Bulldog? Buaya berkata kalau Parko kelihatannya cukup kuat, mungkin di atas Kiko. Sedangkan Bulldog, Buaya bilang kalau Bulldog serius, mungkin dia yang akan kalah. Entah ini karena memang Bulldog sangat kuat atau cuma karena rasa respect Buaya aja ke saudara angkatnya itu. Dia sudah tersenyum. Sedangkan Honjo jadi ingat kalau Bulldog akan ikut tes dapat SIN besok jam 8 pagi. Makoto malah kaget, Bulldog belum juga berhasil lulus ujian itu. Lalu ada seseorang yang mengusulkan buat datang dan melihat Bulldog di sana.
Semuanya pun setuju dengan usul barusan. Tak lama Makoto pamit pulang dan Boya mengantarnya sampai ke halaman sekolah. Di situ Makoto nanya apa Boya sudah putuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Boya menjawab kalau habis ini dia mau makan dan tidur. Makoto berteriak kesal kalau bukan itu yang dia maksud. Makoto lalu ngomong apapun yang Boya nanti putuskan akan lakukan. Dia tidak sabar untuk menyaksikannya. Boya Harumichi tersenyum mendengar itu. Lalu Makoto menjalankan skuternya sambil melarang Boya Harumichi datang ke tempat kerjanya karena cuma mengganggu saja. Boya menatap langit dan bertanya ke diri sendiri apa yang akan dia lakukan di hidupnya ini, karena dia sendiri juga belum tahu. Besoknya ada bulldog yang menggenggam jimat dan bersiap ikut ujian SIM. Sedangkan di atas jembatan, ia sudah memegang Tony si burung gagak yang sekarang sudah pulih total. Dia sudah bilang kalau di luar sangat dingin dan sebenarnya ingin merawat si Tony lebih lama lagi. Tapi dia tahu kalau burung itu tempatnya di angkasa. Dia sudah berpesan ke burung gagak itu. Dia sudah berpesan ke si burung gagak agar hidup kuat dan jangan pernah menyerah. Lalu melemparnya ke udara dan Tony si burung gagak langsung terbang bebas. Dia sudah menggosok lengan jaketnya yang terasa dingin karena salju tiba-tiba saja turun. Di tempat berbeda, ada Hiromi, Makoto, dan Honjo sedang bersama. Honjo minta ke Hiromi agar cerita apa yang dilakukannya kemarin sewaktu tidak masuk sekolah. Hiromi jawab agar sabar dulu, nanti dia akan cerita semuanya. Ini bukan tentang cewek kan? Tanya Honjo. Hiromi tersenyum dan bilang tentu bukan. Sedang Makoto nanya apa tidak sebaiknya mereka bergegas karena sudah lewat waktu dijanjikan. Honjo menyaut agar santai saja karena Boya Harumichi sudah pasti terlambat. Dan saat mereka sampai di tempat janjian, beneran Boya Harumichi belum kelihatan. Dia sudah ngomong padahal dia sudah merubah jam janjiannya menjadi setengah jam lebih awal buat Boya. Tapi tetap saja Honjo mengomel kesal mendengarnya. Sedang Makoto menunjuk seseorang dan bertanya siapa orang gedung penuh lemak di depannya ini. Dan laki-laki itu Akutsu yang kesal Makoto tidak mengenalinya. Makoto tertawa dan bilang tidak mengenalinya tanpa tulisan daging di jidat Akutsu. Di situ Akutsu baru ingat kejadian jidatnya ditulis sama Honjo dan hampir saja dia jadi tertawa di kereta kalau ia sudah tidak mengingatkannya buat menghapus tulisan tersebut. Honjo tertawa dan minta maaf dan sebagai gantinya dia akan ngasih cake buat Akutsu yang langsung tambah kesal mendengarnya. Sedang ia sudah berjongkok dan ngomong apa ini ide yang bagus menemui bulldog di tempat ujian SIM-nya. Karena tentu akan menyenangkan kalau bulldog lulus. Tapi kalau gagal lagi. Saat itulah muncul Katsuragi yang memanggil rombongan susulan tersebut. Semuanya langsung menyapa senior mereka ini. Katsuragi nanya apa yang dilakukan mereka di tempat ini. Hiromi malah balik nanya apa yang dilakukan Katsuragi. Lalu orang tua itu mengangkat bungkusan bahan makanan yang dia baru beli dan mengeluh repotnya jadi bujangan. Dan seperti biasa, Katsuragi pun minta rokok ke Hiromi. Sambil mengulurkan rokoknya, Hiromi bilang kalau kebiasaan Katsuragi ini tidak pernah berubah. Sambil menyalakan rokok, Katsuragi ngomong kalau dia habis kalah pasang taruhan balap kuda. Lalu dengan seenaknya dia berjalan pergi begitu saja. Hiromi mencoba menahannya, tapi Katsuragi bilang orang dewasa sibuk bekerja dan mereka akan merasakannya nanti. Lalu Hiromi bertanya ke Katsuragi bagaimana kabar Rindamen. Katsuri menjawab kalau Megumi baik-baik saja saat mereka berbicara lewat telepon sebulan lalu. Katsuragi mengabarkan kalau Megumi berada di Osaka dan sedang daftar ke turnamen bela diri campuran alias MMA. Katsuragi juga bilang kalau Megumi nanya kabar Boya Harumichi. Hiromi menjawab kabar Boya Harumichi baik dan minta buat disampaikan ke Rindame kalau sekarang Boya tidak punya lawan lagi buat diajak duel.
Benar kan Yasu? Tanya Hiromi ke Yasuda yang langsung nyengir lebar dan mengiyakan. Katsuragi lalu pamit pergi. Di kota lain di dekat pelabuhan, di sebuah pom bensin, ada seseorang memanggil Teru dan bilang kalau ada teman yang mencarinya. Di depan sudah ada Parko dan Kiko yang tersenyum lebar. Sedangkan Teru memasang muka sebal dan mengingatkan kalau dia sudah pernah bilang tidak suka diganggu saat kerja. Kedua teman Teru itu cuma terkekeh dan bilang ingin pinjam uang. Teru terkejut mendengarnya. Sedang Parko ngomong kalau sebenarnya dia tidak niat main panciko. Tapi demi Kiko yang ngomong sangat ingin mencoba, jadi dia ikut saja. Kiko berteriak kesal kalau itu ide Parko sejak awal. Muka Teru sebal tapi tetap mengambil uang dari dompetnya. Lalu dia mengingatkan kalau nanti malam mereka akan kumpul jam 6 bersama Kyosuke juga. Parko bilang oke dan berjalan pergi bersama Kiko yang janji akan segera mengembalikan uang barusan. Teru berpesan kalau itu terakhir kalinya dia meminjamkan uang buat main pachinko. Teru tersenyum melihat kedua temannya itu. Lalu dia ingat satu temannya lagi yang pintar main pachinko, yaitu almarhum Kohei Jinai. Setengah jam kemudian, Parko dan Kiko muncul kedua kalinya buat minjam uang lagi karena sudah kalah. Kembali ke Toarushi, dia sudah bilang kalau dia sudah nelpon ke apartemen Boya, tapi tidak ada yang mengangkat. Lalu ada Makoto yang menagih janji Hiromi buat bercerita. Dan Hiromi membuka cerita kalau dia pergi ke Yokohama. Diperlihatkan ada seseorang yang mengundang Hiromi bergabung di band milik orang tersebut. Dia adalah gitaris dan sudah ada basis juga drummer. Hiromi diminta jadi vokalis kalau bersedia. Dan itu adalah Bando Hideto yang mengajak Hiromi mengguncang skena rock and roll. Bando ngomong agar Hiromi memikirkannya dulu dan menghubungi kalau sudah memutuskan. Tapi Hiromi memanggil Bando yang berjalan pergi dan ngomong kalau dia sudah mau. Semua kaget dan senang Hiromi akan satu grup band musik dengan Bando. Akusu bertanya apa artinya Hiromi akan ke Tokyo setelah lulus. Hiromi mengiyakan dan bilang akan all of di skena musik ini. Sedangkan di Tokyo ada seseorang yang memanggil nama Ryushin. Mantan ketua alma generasi 4 itu melihat sebal ke orang songong yang sok senior ini. Orang itu bertanya bagaimana training camp di Chiba yang diikuti Ryushin. Dia juga bilang sebenarnya mau ikut tapi sibuk kerja. Lalu si senior cerita kalau ada anak baru songong. Dan yang bikin kesal adalah si pelatih gym memuji orang baru itu memiliki bakat selevel Ryushin. Dia bilang akan menghajarnya biar kapok. Dan kebetulan orang baru yang dibicarakan terlihat berjalan ke arah mereka. Ryushin terkejut melihat kalau orang yang dimaksud adalah Tatsuya Bito. Senior itu berteriak ke Bito, kenapa pulang lebih awal? Tatsuya Bito santai saja menjawab kalau dia sudah latihan sejak pagi tadi. Si senior ngomong agar Tatsuya Bito bersikap lebih sopan, tapi Ryushin langsung menarik baju orang tersebut dan meneriakinya agar diam dan menutup mulut baunya. Setelah itu Tatsuya kembali berjalan mendekat ke arah Ryushin yang berkomentar kalau ini akan jadi menyenangkan. Keduanya saling melewati satu sama lain sambil tersenyum. Tidak lagi ke Toarushi, di dalam kelas tempat ujian SIM, seorang instruktur ngomong kalau akan diumumkan siapa saja yang lulus. Dan dikatakan yang lulus maka nomor pesertanya akan muncul di layar. Sedangkan yang nomornya tidak muncul berarti tidak lulus. Lalu ada peringatan kalau yang gagal lulus dilarang berbuat agresif seperti memukul atau melemparkan sang instruktur ke keranjang sampah dan lain sebagainya. Teriak sang instruktur dengan spesifik menunjuk ke arah Bulldog yang tersipu malu karena ditertawakan seisi kelas. Di tangan Bulldog sudah ada kartu peserta dengan angka 44. Bulldog harap-harap cemas melihat urutan nomor yang muncul.
Dia semakin panik saat yang muncul mendekati angkanya. Dan kemudian terlihat angka 044. Bulldog berteriak kegirangan. Si instruktur membuka tangan lebar-lebar dan berpelukan sama Bulldog. Tak berapa lama Bulldog berjalan keluar gedung dengan hati senang. Dia terkejut melihat banyak orang menyambut kemunculannya. Ada Boya dan kawan-kawan, juga orang-orang Kurotake. Bulldog hampir menangis saking terharunya. Dia berlari kencang, lalu melompat dan menubruk Boya Harumichi yang langsung berteriak kesakitan. Lalu diceritakan kalau Furukawa Osamu alias Bulldog setelah lulus akan bekerja di perusahaan keluarga. Dan setelah 5 tahun kemudian akan mewarisi perusahaan tersebut dari ayahnya. Takanishi Osamu dari Yurikawa Shop pindah ke Tokyo. Berganti-ganti pekerjaan sampai akhirnya memutuskan jadi aktor di usianya yang ke-22. Maruyama Kenichi alias Maruken meneruskan usaha minuman ciu milik keluarga. Kadosomu Kenichi alias Kakuken bekerja di perusahaan perkapalan tapi cuma 3 bulan. Setelahnya bekerja di Furukawa Iron Works, perusahaan milik Bulldog. Ishikawa Masao bekerja di kantor konstruksi Tensang, tempat Katsuragi bekerja. Dia menikah di usia 21 dan dikaruniai 3 anak. Kata Yamachiaki juga kerja di konstruksi Tensang. Hirajima Shingo jadi pembuat cake. Lalu Yagisawa Akira membuka sebuah kafe, sedangkan Ishii Brothers bergabung ke Furukawa Iron Works. Itulah masa depan para petinggi aliansi Kurotake generasi pertama. Sedang di susuran ada surat dari Tamasu yang diterima sama Yasuda. Tamasu cerita kalau dia lagi jalan-jalan di lokasi konstruksi saat ada peralatan jatuh dari atas. Tamasu melompat menghindarinya, tapi ada ibu-ibu dengan sepeda yang mengarah kepadanya. Jadi dia melompat lagi menghindar, dan saat itulah ada mobil yang menyerempetnya. Meski Tamasu masuk rumah sakit, tapi dia baik-baik saja. Dia juga pernah mengunjungi Ryushin serta Tatsuya, dan mereka juga baik-baik saja. Taru dan yang lain-lainnya pun baik-baik saja. Mereka bertanya bagaimana kabar Boya Harumichi. Setelah sembuh, Tamasu akan datang mengunjungi Tuarushi. Dia juga mengirimkan salam buat para idiot setan dan kawan-kawan. Di akhir surat, Tamasu menuliskan kalau tiap hari memandangi perawat memang hal yang menyenangkan. Lalu Yoshida melihat Yunisaki yang berlarian dengan panik. Pas Yoshida nanya, ternyata Yunisaki lagi mencari Hideyoshi dan Masa yang semalam menghajar beberapa anggota armamen. Dan sekarang situasinya jadi panas. Kemudian ada Boya Harumichi yang berlari melewati Yasuda. Boya berhenti setelah dipanggil sama Yasuda. Lalu dia cerita kalau ada kafe baru dekat RS Hewan. Dan menurut penyelidikannya Sagawa, ada pegawai cewek yang mirip artis Hirosue Ryoko. Jadi Boya mau melihatnya. Ini penampakan artisnya. Gimana? Cute kan? Tapi gak usah naksir. Doi sekarang sudah berumur 44 tahun. Udah jadi tante-tante. Dia sudah bilang ke Boya kalau Tamasu menulis surat dan bertanya tentang apa yang akan dilakukan Boya setelah lulus. Masih tetap berlari, Boya bercanda dengan bilang dia memutuskan akan mengulang setahun lagi di SMA susuran agar bisa punya waktu tambahan memikirkan tentang masa depan. Dia sudah tertawa mendengarnya karena tidak ada orang tolol yang akan sengaja tidak lulus. Kemudian dia ikut bolos sama Boya buat melihat Ryoko Hirose KW itu. Dan kisah Boya di susuran pun berakhir. Terima kasih buat kalian para penggemar Boya Harumichi yang sudah selalu menonton video-video di channel ini. Dan tetap tunggu video lainnya yang masih bercerita tentang universe-nya para berandalan dari susuran. Ini ada selipan cerita dengan timeline mungkin ya sekitar sebelum kejadian dengan Parko and the Dangerous.
Ada banyak orang gak jelas yang terus-terusan datang menantang Buya Harumichi. Hari kemarin ada satu orang, hari ini ada satu orang lainnya, yang tentu saja bisa dihajar dengan gampang. Bahkan ia sudah mengingatkan Buya kalau sebelumnya juga ada yang datang menantang. Buya menghela nafas dan bilang, kalau tinggal di kota Towarushi ini sudah jadi hal yang merepotkan. Dia sudah tertegun mendengar perkataan Buya barusan. Beberapa hari kemudian ada Yasuda yang bertanya apa Buya Harumichi belum datang ke sekolah. Makoto menjawab kalau sepertinya tidak datang karena sudah sangat siang saat itu. Lalu Sakao menunjukkan sebuah foto yang dibawa sama Seton. Ternyata itu selembar foto di masa Buya dan Seton masih satu SMP. Yasuda kaget melihat rambut Buya yang cepat. Seton menjelaskan di SMP mereka dulu, kalau dapat skorsing berarti juga harus potong cepak rambutnya. Sedangkan Buya selalu terlibat masalah besar berulang-ulang. Jadi selama di SMP situ, rambutnya tidak pernah lepas dari gaya rambut cepak kayak di foto tersebut. Seingat Seton, foto itu diambil pas skorsing Buya Harumichi yang ke-15. Buya terkejut mendengarnya. Seton cerita kalau Buya pindah ke SMP mereka saat kelas 2, lalu pindah lagi di semester kedua saat kelas 3. Selama 1 tahun 6 bulan itu, Buya Harumichi dapat skorsing sebanyak 16 kali. Makoto menyebutnya master skorsing, dan Seton bilang di sekolahnya dulu memang ada yang menyebutnya begitu. Lalu Gunji nanya apa yang dilakukan Buya sebenarnya sampai sering terlibat masalah begitu. Seton menjawab kalau hampir semuanya masalah perkelahian. Tapi seingatnya, skorsing yang ke-15 berbeda. Seton bertanya apa yang di situ ingin mendengar ceritanya. Dan semua orang langsung memasang muka penasaran. Cerita dimulai kalau di SMP Kikyo mereka ada wakil Capsek yang dijuluki Dende, seorang pria cabul. Suatu hari beberapa murid SMP Kikyo melihat wakil Capsek ini masuk ke motel dengan wanita yang jauh lebih muda. Dan nama tempat tersebut adalah Motel Dende. Jadi julukan itu diambil dari nama motel tersebut. Disebutkan kalau si Dende ini punya sifat membuli dan merendahkan orang lain. Bahkan para wanita yang dikencani Dende pun jadi membenci orang tersebut. Saat itu Seton berpikir kalau ini tanggung jawabnya. Sebagai orang yang sudah mengalahkan Ultraman, sekarang dia harus menghukum Dende dan di saat bersamaan menaklukkan hati wanita. Tapi kesempatan itu diduluin sama Buya. Suatu hari Dende ngomelin Buya dan dibalas dengan tandukan kepala yang bikin si wakil kepala sekolah itu pingsan. Lalu Buya Harumichi membawa orang tersebut ke rooftop, menelanjanginya, cuma tersisa celana dalam saja dan menggantungnya terbalik di pagar rooftop. Satu sekolah bersorak gembira melihat perbuatan Buya tersebut, kecuali para guru yang tentu saja langsung panik. Peristiwa itu terkenal dengan sebutan legenda Dende dan terus diceritakan ke generasi-generasi berikutnya. Gunji tertawa mendengar kelakuan gila Buya Harumichi sejak masih SMP itu. Sedangkan Gunji langsung pucat dan bergumam kalau Buya itu orang yang menakutkan. Seton bilang kalau itu jadi alasan skorsingnya yang ke-15. Lalu ada yang ke-16 dan setelahnya Buya sudah pindah sekolah. Seton cerita kalau sebelumnya Buya pernah bilang tentang tinggal di kota itu sudah sangat merepotkan. Yasuda pun langsung kaget. Di dominannya ada apa? Dan dijawab kalau belum lama ini Buya juga mengatakan hal tersebut. Yasuda baru ingat kalau Buya Harumichi belum masuk sekolah sejak dia bicara seperti itu. Tapi Hiromi menyela dan menyuruh Seton bercerita lebih banyak tentang masa SMP Buya. Dan diceritakan kalau sejak dulu Buya memang selalu cengengesan, tidak peduli sedang di mana ataupun sedang ngapain. Dia terlihat tidak pernah punya masalah. Seton merasa kalau Buya tipe yang menyimpan masalahnya sendiri dan tidak mau orang lain tahu. Tapi memang Buya Harumichi ini sudah sangat kuat sejak dulu. Bahkan Seton merasa
dia bisa menguasai semua SMP-SMP yang ada. Namun Buya tidak pernah peduli tentang hal tersebut. Begitupun orang-orang yang ingin jadi pengikut dan anak buahnya. Seton bilang dia tidak pernah mengerti kenapa. Sampai suatu hari Buya cerita sendiri. Dulu saat Buya Harumichi masih kelas 1 SMP, entah di mana dia memimpin 2 SMP sekaligus. Dia bahkan membuat para anak kelas 2 dan kelas 3 tunduk. Di pihaknya ada 100 anak kelas 1 yang jadi anak buah Buya Harumichi. Saat itu sosok Buya kebalikan dari sosoknya sekarang. Mukanya selalu sangar dan tidak pernah tersenyum. Suatu hari dia terlibat perkelahian melawan beberapa anak SMA, di mana seharusnya itu jadi pertarungan 5 lawan 5. Tapi di hari yang dijanjikan, dari pihak Buya hanya muncul dia sendiri saja. Dan meski itu Buya Harumichi, tapi anak SMP kelas 1 melawan 5 anak SMA tentu sangat susah, dan berakhir Buya Harumichi terkapar babak belur, bahkan tidak bisa bergerak selama 3 harian. Pas Buya sudah pulih, dia langsung mendatangi teman-temannya yang kabur ketakutan dan menghajar mereka. Setelah mendapat amukan Buya, teman-teman SMP tersebut membawa tongkat baseball dan pipa besi untuk membalaskan kekalahan Buya Harumichi. Tapi di perkelahian tersebut, salah satu orang mendapat luka parah di mata kanannya dan berakhir buta. Sejak hari itu, Buya Harumichi tidak pernah peduli lagi tentang mencari pengikut atau anak buah. Hiromi dan yang lainnya langsung terdiam tak bicara mendengar kisah haru barusan. Lalu loncat di masa Buya kelas 3 SMP dan Seton kelas 1. Hari itu ada satu temannya yang memanggil dan mengajak Buya ke suatu tempat, di mana di situ sudah ada 2 orang yang mukanya bonyok. Pas Buya bertanya apa yang terjadi, keduanya menjawab mereka dihajar teman-temannya Kawachi dari SMP Hatou. Dikatakan kalau Kawachi ini disebut-sebut sebagai satu-satunya orang yang masih bisa menandingi Buya. Di samping itu, dia juga punya kakak yang murid STM Tashiro sebagai backup-nya. Lalu 2 teman Buya yang bawa belur itu cerita, saat mereka sedang memalak uang dari murid sekolah lain, tahu-tahu muncul 2 murid kelas 1 SMP Hatou. Buya menyela dan bertanya kalau keduanya saat itu sedang memalak uang. Lalu segera Buya pun marah besar dan bilang, berarti pihak mereka lah yang salah. Kedua murid itu berkelit dan bilang kalau masalahnya bukan itu. Tapi saat 2 murid SMP Hatou itu bilang kalau Buya tidak mau dihajar sama Kawachi, lebih baik tidak bikin masalah. Buya jadi geram karena merasa tidak pernah cari gara-gara sama pihak SMP Hatou. 2 teman Buya itu bilang kalau SMP Hatou menantang SMP Kiku, tentu bos mereka, Buya Harumichi, tidak akan tinggal diam. Tapi murid SMP Hatou itu dengan santai berjalan pergi sambil bilang akan meladeni perang melawan SMP Kikyo. Dan Buya malah tambah marah besar sambil teriak kalau dia tidak pernah mengklaim sebagai bos SMP Kikyo, lalu menghajar 2 orang di depannya itu. Lagi pula, kenapa aku harus membereskan kekacauan yang kalian buat? Aku tidak peduli Hatou ataupun Kawachi. Kalau kalian ingin melawan mereka, lakukanlah sesuka kalian. Teriak Buya lalu berjalan pergi. Dan terjadilah perang antara SMP Hatou melawan SMP Kikyo. Kalau diibaratkan ranking sumo, SMP Hatou bisa dibilang Yokozuna alias level tertinggi. Sedangkan SMP Kikyo ada di level tengah. Dan itu pun karena ada Buya Harumichi di SMP Kikyo. Namanya mulai dikenal di hari pertama Buya Harumichi pindah ke SMP Kikyo. Dia mengalahkan top kelas 3 bernama Sasaki. Sejak itu banyak murid SMP lain yang datang menantangnya. Semua dikalahkan dengan mudah. Sampai muncul pentolan SMP Yusu Tojo. SMP Yusu dibilang di level yang sama dengan SMP Hatou. Buya mendatangi SMP Yusu sendirian dan mengalahkan Tojo di hadapan murid-murid lain. Sebenarnya dia datang karena masalah pribadi saja, tapi semua orang menganggapnya
kalau SMP Hato sudah mengalahkan SMP Yusu. Jadi meski orang menyebut kalau kali ini Kikyo akan perang melawan Hato, sebenarnya itu kalau Boya tidak bergerak, maka SMP Kikyo tidak punya kekuatan apa-apa. Terbukti satu persatu murid Kikyo kena hajar sama pihak Hato. Kepanikan menyelimuti seisi sekolah. Ketika hari ini ada beberapa murid lagi yang juga tumbang. Satu murid panik dan bertanya kenapa Boya Harumichi diam saja. Dia lalu teriak ke Seton sebagai orang yang paling akrab dengannya. Bertanya di mana si Boya ini. Dengan santai Seton bilang tidak tahu. Murid lain mengira Boya ketakutan melawan SMP Hato. Dan jelas akan membuat SMP Kikyo kalah telak. Seton berjalan pergi tanpa berkomentar apapun. Saat ada yang nanya dia mau kemana, dijawab kalau dia lebih baik gak ngumpul sama para pengecut dan lebih baik pulang ke rumah. Jika temannya bingung mendengar perkataan Seton barusan, dia langsung berbalik dan ngomong dengan kesal. Kalau mereka selalu terlibat perkelahian hanya karena ada harimau di belakang mereka. Tapi sekarang ketika perang dimulai dan si harimau tidak kelihatan, semuanya jadi ketakutan dan tidak bisa melawan balik. Sebagai pria, ini kewajibanku buat mengatakan pada kalian. Kata yang tepat buat kelakuan kalian ini adalah memalukan, kata Seton keras. Dia lanjut jalan pergi sambil bilang, kalau Boya ada di sini, dia pasti sudah menendang pantat mereka semua. Tak lama kemudian di suatu tempat ada Boya sedang rebahan di atas rumput sambil menutupi mukanya pakai majalah. Datang Seton yang membangunkannya. Setelah Seton cerita, Boya bilang kalau orang-orang di sekolah mereka setidaknya punya hal yang akan dipikirkan. Lalu Seton juga ngomong mau bagaimanapun. Mereka tetap tidak bisa diam saja dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Boya berjalan sambil berkata kalau dia paham dan harus pergi sekarang. Seton nanya, Boya mau kemana? Dan dijawab, mau ke SMP Hato. Seton belum ngeh jawaban Boya barusan. Tapi sedetik kemudian langsung terkejut. What? Dia mengikuti Boya dengan panik dan bertanya, apa Boya akan ke SMP Hato begitu saja? Boya bilang iya, tapi ada satu masalah. Seton ngomong dengan panik kalau masalahnya adalah itu yang gila buat datang ke SMP Hato karena akan berbahaya. Tapi Boya menjawab kalau masalahnya adalah dia tidak tahu di mana SMP Hato itu berada. Dengan senyum lebar, Boya Harumichi minta Seton buat mengantarnya. Dan muka Seton pun langsung pucat. Dikatakan kalau Seton cukup tegar memikirkan akan menghadapi musuh terkuat di kota tersebut. Dan dia merasa tidak siap menghadapinya cuma berdua saja. Bahkan lutut Seton tidak berhenti gemetaran di perjalanan mereka ke SMP Hato. Sedangkan Boya malah seperti kayak sedang mau pergi ke taman bermain. Disitulah Seton mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya gara-gara sikap Boya ini. Dan pas sudah sampai, gemetaran kakinya pun hilang sepenuhnya. Makoto berkomentar kalau situasi yang sama terjadi pas dia dan Boya mendatangi armamen dulu. Lalu di SMP Hato, Boya dan Seton berjalan santai memasuki halaman sekolah. Bahkan menyapa murid Hato yang bingung, siapa dua orang asing ini? Hingga masuk ke dalam, Boya nanya ke satu murid Hato, apakah Kawaji ada? Setelahnya dia menyuruh murid itu bergegas lari memanggilkan Kawaji karena ada hal penting yang harus didiskusikan. Bocah Hato itu segera berlari tapi berhenti dan nanya, siapa yang sedang mencari Kawaji ini? Boya menjawab kalau dirinya adalah prajurit cinta dari SMP Kikyo. Bocah itu lanjut lari, tapi saat kemudian berhenti lagi dan baru sadar orang yang datang ini. Langsung saja dia berteriak, Boya Harumichi dari SMP Kikyo ada di sini. Seton cerita mereka berdua sekilas saja dikepung sama banyak murid SMP Hato. Lalu muncul
Kawachi Hideo. Buya langsung ngomong ke Kawachi kalau dia tahu Kawachi punya kakak yang murid STM. Jadi kalau dia mengajar Kawachi, tentu si kakak akan menuntut balas. Jadi lebih baik panggil saja langsung kakaknya Kawachi ini. Tapi bos SMP Hato itu menjawab kalau kakaknya tidak ada urusan sama hal ini. Dan dia tidak mengandalkan sang kakak. Tentu jawaban yang pantas dari orang yang memimpin SMP Hato. Kemudian duel pun mulai. Buya berhasil menendang muka Kawachi sampai terpental. Tidak memberi kesempatan buat bangkit. Buya langsung mencekik leher Kawachi dari belakang. Dengan sekuat tenaga, dia terus menahan badan Kawachi agar tidak lepas. Dan akhirnya, bos SMP Hato itu pingsan. Semua orang terdiam, terkejut melihat pertaruhannya berjalan berat sebelah ini. Tak ada satupun yang bergerak. Lalu Buya dengan tenang mengajak seton berjalan pergi. Dan tiba-tiba mengajak seton lari. Dia bilang orang-orang ini masih syok. Tapi sebentar lagi mereka akan sadar dan mereka berdua akan habis kalau masih di situ. Buya dan seton segera berlari dan benar, sesuai perkataan Buya, rombongan murid Hato berteriak marah dan segera mengejar mereka berdua. Itulah di mana Buya mendapat julukan anak SMP terkuat. Tentu berita itu menyebar cepat, bahkan sampai ke pihak sekolah SMP Kikyo. Jadilah Buya Harumichi dapat skorsinya yang ke-16. Lalu suatu hari saat Buya lagi nyebat di rooftop, datang seton yang mengabari kalau ada 7 dari SMP Yusu dan Kawachi dari SMP Hato datang mencarinya. Dengan muka malas Buya bertanya kenapa. Dan seton dengan berabu-abu bilang tentu karena mereka mengakui Buya lebih kuat dari keduanya. Bahkan seton bilang kalau Buya sudah jadi top SMP di kota ini. Tapi Buya Harumichi malah ngomong dia tidak peduli. Seton bingung kenapa Buya tidak merasa senang. Disitulah Buya Harumichi ngomong, tinggal di kota ini sudah jadi hal yang merepotkan. Dan keesokan harinya, Buya sudah tidak terlihat di SMP Kikyo dan kota tersebut. Mukanya sudah langsung pucat dan bertanya, apa sekarang Buya berniat pergi dari susuran juga? Seton cuma bereaksi, kalau itu bisa saja terjadi. Tentu jawaban tersebut langsung bikin Yasuda jadi panik. Dia berlari untuk mencari Buya. Tapi Hiromi menghentikannya dan menyuruh Yasuda melihat ke bawah, di mana ada Buya yang berjalan santai di halaman sekolah sambil menguap. Yasuda, Sagawa, dan Akutsu berteriak memanggil-panggil Buya. Ia bingung dengan kelakuan teman-temannya itu. Hiromi ngomong ke Yasuda, kalau orang-orang di susulan bisa mengurus masalah mereka sendiri. Tempat ini berbeda dengan SMP Kikyo. Apalagi, mungkin susulan adalah tempat terakhir yang menyenangkan buat Buya Harumichi. Yasuda tersenyum lega mendengarnya. Dan itulah akhir cerita dari Buya Harumichi. Apa akan muncul lagi di kemudian hari? Kita tidak tahu karena semuanya tergantung Hiroshi Takashi Sensei. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa terus dukung channel Mangayo agar kita bisa terus ngopi bareng. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video berikutnya. Teriak-teriak gak jelas, tanpa solusi apapun, let's fight. Tak perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago